warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 24. Kita bakalan ngajak teman-teman semua untuk melihat lebih dekat persoalan yang sangat penting di sekitar kita. Sebelum itu, kami izin perkenalkan dulu diri kami dulu. Nama saya Zaki Putra Akhira dengan NIM 23186 2013. Saya Latifah Matus Solihah dengan NIM 23186 2026. Saya Diana Juas Karwangi dengan NIM 2410841010. Saya Pemutiara Radisa dengan NIM 2310863016. Anissa Fataniah dengan NIM 2310232021. Vino Friarsyah dengan NIM 2310232019. Oke, jadi pada proyek kali ini kita akan mempersembahkan sebuah video tentang kebersihan dengan tema sampah musuh bersama dan pengelolaan. Tapi Lawi atau bisa disebut tepi laut merupakan kawasan pesisir pantai yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Taplau sendiri menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat lokal maupun wisatawan karena menawarkan pemandangan laut yang indah, udara yang segar, dan suasana ramai terutama di sore hari. Namun, di balik pemandangan laut yang indah, ada pemandangan yang mengusik hati dan pandangan kita, yaitu tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang tepi laut. Botol plastik, kantong kresek, dan juga sisa makanan. Semua itu bukan berasal dari laut, akan tetapi jejak kita sebagai manusia yang sering lupa bahwa bumi ini bukan milik kita sendiri. Satu bungkus plastik yang dibuang sembarangan, bagi sebagian orang mungkin akan terlihat sepele. Tapi, bayangkan jika semua orang melakukan hal yang sama. Sampah ini tidak menghilang begitu saja. Ia akan mengotori laut, membunuh kehidupan di dalamnya, dan kembali kepada kita dalam bentuk bencana lingkungan. Sampah adalah hasil buangan dari aktivitas manusia yang dimana keberadaan itu sendiri tidak dikehendaki, karena bisa menimbulkan berbagai dampak negatif. Menurut data dari World Bank sendiri, dunia menghasilkan 2 miliar ton sampah setiap tahunnya. Bahkan jumlah ini akan diperkirakan terus meningkat. Bayangkan keadaannya jika pantai ini dalam waktu 10-an tahun bahkan ratusan tahun ke depannya. Bisa-bisa dunia penuh dengan sampah. Pantai seharusnya menjadi tempat yang menyegarkan, tenang, dan indah. Tapi kenyataannya saat ini, tepi laut dipenuhi dengan tumpukan sampah yang mencemari pemandangan dan mengganggu kenyamanan pengunjung. Selain mencemari lingkungan, sampah juga dapat mengancam kehidupan laut. Hewan bisa mengira bahwa sampah plastik itu merupakan makanan, sehingga jika mereka mati, maka rantai makanan akan terputus dan ekosistem akan menjadi rusak. Sampah itu juga bisa berdampak buruk loh buat manusia. Selain bau dan kotor, sampah itu juga bisa menyebabkan banjir, menyumbat saluran air, dan juga sampah itu juga bisa menimbulkan bibit penyakit untuk manusia, sehingga pengunjung atau wisatawan juga enggan gitu untuk datang ke tempat wisata kita. Nah, tadi juga teman-teman udah ngeliat kan kondisi lingkungan sekitar di Taplau ini ternyata dipenuhi oleh banyak sekali sampah. Hal itu bukan cuma sekedar kotor, namun merupakan sebuah masalah lingkungan yang sangat-sangat serius. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan menanyakan kepada pengunjung sekitar dengan warga-warga sekitar mengenai pendapat mereka tentang kondisi lingkungan di Taplau saat ini. Menurut Bapak sendiri, gimana sih Bapak menilai sampah yang ada di sekitar Taplau saat ini, Pak? Kalau sampahnya ya bertebaran kayak gini sih, tapi ada sih yang namanya yang tukang sapu itu kan yang dari dinas kebersihan yang menyapu biasanya jam 12, jam 4 sore sampai jam 5 sore. Ke kondisi sampah di sini sendiri apa terpengaruh bagi usaha Bapak, Pak? Sebenarnya berpengaruh sih. Masalah kan kayak pengunjung. Pengunjung tuh contohnya kalau udah makan, sisa makanannya ditaruh aja di sana. Tapi ya kalau prinsip Bapak kan dari dinas pariwisata atau dinas kebersihan itu harus dibikin tong sampah di sini. Well, we're from Holland, Belanda, and Holland is really strict about trash. Okay. So we have everywhere we have trash bins, and then for plastic, paper, organic, it's everywhere. We can't throw it like this. This is for us really, how do you say it? Strange to see. Yes, I think it's the same.
because Indonesia is a very nice country, but it is a pity, it's a sorry that all the plastics and all the rubbish is and we are just arrived here in Padang. Oh, okay. And we came from Bukit Tinggi, Okay. and there it's much more rubbish Yeah. than here. Here it's rather clean. Yeah, it is. Here in Padang. Berapa besar sih kesadaran wisatawan atau pengunjung Taplau ini, Bu, terhadap kebersihan sampah? Kurang bagusan buang sampah pada tempatnya kan. Itu kalau musim gugur. Itulah kalau libur banyak sampah. Permasalahan sampah di Taplau menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih sangat rendah. Permasalahan ini bukan hanya mengenai kebersihan lingkungan, melainkan juga kebersihan laut yang dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan masyarakat juga. Untuk solusinya membutuhkan keterkaitan setiap pihak, yang dimulai dari menimbulkan kesadaran terhadap diri sendiri akan pentingnya kebersihan lingkungan, hingga peran pemerintah dalam menegakkan aturan. Seperti yang kita ketahui dalam agama Islam, pada hadis riwayat Muslim dikatakan bahwasannya kebersihan merupakan sebagian dari iman. Juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dari sini kita dapat mengatakan bahwasannya menjaga kebersihan lingkungan merupakan suatu wujud dari bukti nyata ketaatan kita dalam konteks spiritualitas. Dalam kewarganegaraan, menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan bagian dari pelaksanaan hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, yaitu turut serta dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan juga ekosistem laut yang baik. Nah, kedua mata kuliah yang kita pelajari ini sama-sama menanamkan nilai kesadaran, kepedulian, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga jika diterapkan secara bersamaan, akan menciptakan individu yang religius dan nasionalis yang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan itu bukan hanya tugas pemerintah saja ya, tapi juga dari kita, karena itu adalah bentuk dari keimanan dan cinta tanah air. Nah, mulai sekarang, mari kita mulai dari diri sendiri, karena perubahan yang besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil. Karena kalau bukan dari kesadaran kita sendiri, dari siapa lagi? Dan kalau misalkan kita belum mulai dari sekarang, ya kapan lagi? Tidak ada yang sia-sia, kamu tidak lihat. Membuang adalah pemborosan, yang tidak kamu butuhkan adalah harta. Bagi orang lain, bersinar terang kehidupan baru lahir.